Halo teman-teman Solution, perkenalkan aku Hidayati. Aku seorang psikolog klinis dewasa. Nah, saat ini aku berpraktek di Ohana.space. Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan ke Solution. Oke, untuk pertanyaan yang telah masuk itu aku akan bacakan ya. Apa yang harus kita lakukan when someone reach out to us saying they are depressed? Jadi kurang lebih apa sih yang respon yang tepat ketika seseorang mengatakan kepada kita bahwa dia depresi seperti itu. Aku akan membahas sedikit mengenai depresi itu sebenarnya apa sih. Pada dasarnya, depresi ini merupakan masalah kesehatan mental yang umum ditemukan pada berbagai populasi. Nah, untuk depresi ini sendiri sebenarnya dia berbentuk spektrum nih. Ada yang berupa gejala-gejala saja sampai nanti yang lebih berat itu depresi klinis. Di mana depresi klinis ini untuk intensitas dan durasinya jauh lebih lama dan lebih intens dibandingkan berupa gejala-gejala biasa. Nah, untuk depresi klinis ini sendiri itu bisa didiagnosa oleh psikiater maupun psikolog klinis. Lalu apa sih yang menjadi kekhasan di dalam depresi itu sendiri? Nah, pertama kalau kita lihat dari moodnya, biasanya individu yang mengalami fase depresi, mereka selalu merasakan kesedihan yang berkepanjangan, lalu merasa kesepian, juga ada perasaan kekecewaan, dan pokoknya mereka lebih didominasi oleh emosi-emosi negatif. Nah, lalu kalau kita lihat dari pola berpikirnya, pola berpikir mereka cukup kaku, dan mereka lebih banyak memandang bahwa diri mereka itu dalam pandangan yang negatif. Misalnya self-talk yang sering muncul itu adalah aku tidak berharga, aku tidak mampu, ataupun aku bukan siapa-siapa. Selain itu mereka juga punya rasa pesimisme terhadap masa depan, bahwa masa depan itu suram dan aku tidak akan bisa mengubahnya. Nah, itu adalah bentuk pola pikir saat seseorang berada pada fase depresi. Nah, lalu juga saat itu mereka kehilangan tenaga, jadi merasa drain. Jadi mereka bukan malas tapi lebih karena energinya habis seperti itu. Sehingga ini juga berdampak pada pola makan yang tidak teratur, sehingga nantinya juga kalau kita perhatikan berat badannya juga berkurang seperti itu. Itu sih untuk ciri-ciri depresi sendiri. Nah, tapi ini bukan untuk self-diagnose atau mendiagnosa orang. Aku memberikan psikoedukasi mengenai depresi ini lebih untuk agar teman-teman bisa paham bagaimana sih kondisi seseorang yang berada pada fase depresi. Setelah kita memahami apa itu depresi, sebenarnya kita dapat menunjukkan perilaku-perilaku yang mungkin tampak sederhana untuk kita, tapi sangat berarti loh bagi teman kita. Yang dapat kita lakukan seperti tunjukkan bahwa kita memang peduli kepada mereka dan menunjukkan sikap-sikap yang bersifat empati seperti itu. Ketika seseorang berada dalam fase depresi, biasanya perasaan terisolasi atau perasaan sendiri itu cukup kuat. Nah, ketika kamu ada di sisi mereka, mendengarkan mereka, itu akan membantu mereka bahwa aku tidak sendiri. Itu. Selain itu, kamu juga bisa untuk mengajukan pertanyaan terbuka seperti apa yang bisa aku bantu. Lalu kita juga bisa mendorong mereka untuk bercerita dan kalimatnya bisa berupa oke, aku di sini, kalau kamu mau cerita, kamu boleh kok cerita apapun ke aku. Nah, seperti itu. Selain itu, kita juga bisa memvalidasi perasaannya mereka. Ketika individu berada pada fase depresi, biasanya perasaan sedih, kecewa itu sangat kuat. Nah, kita bisa validasi dengan cara, oke, pasti berat ya bagimu untuk menanggung semua beban tersebut. Seperti itu.
Selain itu, kamu juga bisa menjadi penghubung mereka untuk mencari bantuan ke tenaga profesional. Saat orang berada dalam kondisi sulit atau malut, mungkin mereka akan sulit untuk mencari tahu apa yang harus aku lakukan, aku harus kemana, seperti itu. Sebagai teman, kamu bisa untuk memberikan informasi mengenai kemana sih mereka bisa mencari pertolongan. Kamu juga bisa mencarikan psikolog mana saja yang dapat dijadikan opsi bagi mereka. Nah, di samping itu mungkin ada juga nih yang merasa bahwa tidak perlu untuk ke tenaga profesional atau merasa malu akan adanya stigma negatif. Nah, di sini kalian bisa memberikan pemahaman bahwa ke tenaga profesional itu bukan berarti seseorang itu gila atau sebagainya. Tapi ketika kita mau membuka diri, kita mau mencari bantuan, itu merupakan suatu langkah awal agar kita keluar dari kesulitan ini. Hal lain yang dapat kalian untuk teman yang sedang berada pada fase depresi adalah selalu mencek mereka. Mungkin kita tidak bisa 24 jam berada di sisi mereka, tapi kita bisa mengirimkan chat dan menanyakan bagaimana kondisi mereka, atau kita menelpon mereka, sehingga meskipun kita tidak ada di sisinya, namun dengan memberikan perhatian tersebut dapat membantu mereka untuk tidak sendiri. Sebenarnya tampak sederhana, tapi hal itu bermakna loh bagi mereka. Itu akan mengurangi kesulitan-kesulitan yang mereka alami dan dapat mengurangi simptom-simptom dari depresi tadi. Nah, selain itu ada juga nih hal-hal yang perlu kita hindari ketika merespon teman yang sedang berada pada fase depresi. Yang pertama, hindari untuk membandingkan nasib dia dengan orang yang nasibnya lebih buruk. Hal tersebut hanya akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak bersyukur atau merasa semakin menyesal dan seharusnya mereka tidak berada pada kondisi tersebut. Padahal sebenarnya depresi itu sendiri tidak sesederhana seseorang kurang bersyukur, tapi melibatkan interaksi berbagai aspek yang lebih kompleks. Hal lain yang perlu dihindari adalah hindari untuk memberikan nasihat. Mungkin kita beranggapan bahwa ketika seseorang mengatakan kepada kita bahwa dia dalam fase depresi, kita merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah mereka dengan sesegera mungkin. Sehingga hal ini menimbulkan mispersepsi bahwa kita harus memberikan nasihat, harus memberikan jalan keluar pada mereka. Padahal yang mereka butuhkan adalah kita hadir bagi mereka dan dengarkan apa yang mereka rasakan. Lalu hal terakhir yang sebaiknya dihindari adalah tidak melontarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menghakimi. Kalimatnya mungkin seringkali terdengar seperti, gitu aja kok lo sedih sih, gak usah sedih karena hal gitu doang, lemah amat sih lo. Kalimat-kalimat tersebut sebaiknya kita hindari. Hal itu dapat membuat mereka semakin sedih ataupun memperkuat pikiran-pikiran negatif mereka bahwa mereka tidak berguna ataupun tidak berharga. Nah, itu yang perlu kita hindari ya teman-teman dalam merespon teman kita yang sedang berada dalam fase depresi. Oke, itulah tips dari aku. Semoga tips-tips ini dapat berguna untuk kalian saat menghadapi teman yang sedang berada dalam fase depresi. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.